Kita masih menunggu narasumber dari Sekretaris Dinas Kesehatan Kebumen, Pak Kusbiantoro. Cek 1 2 3. Ya, terdengar Pak Udin. Sebentar Pak, kontak. Kur, kasih nomornya Pak Kusbiantoro di kontak ya, Kur. Ya. Oke, selamat siang teman-teman semua, rekan-rekan semua. Hari ini kita matikan. Sudah masuk. Status ini masuk. Status sudah masuk. Baik, sambil menunggu Pak Kusbiantoro ini, tadi sudah miss call ke saya. Iya. Seperti diketahui, hari ini pemerintah pusat sudah mulai meluncurkan program vaksinasi tahap kedua. Targetnya
Kalau dulu yang pertama adalah tenaga kesehatan, untuk yang vaksinasi tahap kedua adalah pelayan masyarakat. Mereka terdiri dari ASN, kemudian TNI, kemudian ada juga pedagang, dan ada juga Gojek. Saya cek dulu, Pak Kusbianto sudah masuk? Takut. Ya, banget, Mas. Atau mungkin hari ini ada. Iya, Mas. Oke, oke. Di agak depan sana, dari sana aja, Gus. Lagi, Mas, aku. Oke, sambil menunggu dari Dinas Kesehatan, kita akan coba ngobrol-ngobrol sebentar dengan beberapa teman-teman di sini, teman-teman wartawan maupun teman-teman undangan. Di sini ada mahasiswi juga, ada pekerja terkait dengan vaksinasi. Mungkin kalau di Purwokerto, Mas Sakur, hadir juga nih Mas Sakur, wartawan Banyumas Express. Kondisi terakhir bagaimana Pak untuk informasi vaksinasi, Mas Sakur? Suara. Oh iya, belum diupdate. Informasinya jadi kalau kemarin itu awal-awal pada vaksinasi pertama itu Pak Bupati Husein belum ikut vaksinasi, tapi kemudian pada hari kedua di vaksinasi tahap pertama dia ikut. Nah, bulan kemarin dia juga sudah ikut vaksinasi tahap kedua. Hari ini tadi ada pemberitahuan dari Humas Pemda, Bapak Marsito,
Kalau hari ini juga mulai vaksinasi lagi untuk Forkompinda. Kemudian seminggu sebelumnya itu teman-teman PWI sudah didata untuk mengikuti vaksinasi. Nah, memang ini sudah terdata semua atau belum, ini saya belum update begitu. Jadi kalau melihat jadwalnya ini berjalan terus begitu. Dan terakhir kemarin kalau hasil obrolan dengan Kodim ya, itu dari Korem 071 Wijaya Kusuma Banyumas itu juga akan mengerahkan tenaga kesehatan untuk membantu vaksinasi kali ini. Begitu, Mas Budi. Kebetulan sudah hadir Pak Kusbiantoro. Selamat datang Pak Kusbiantoro. Suara saya terdengar Pak Kusbiantoro? Oke, seperti diketahui bahwa hari ini pemerintah itu sudah mulai meluncurkan vaksinasi tahap kedua. Vaksinasi ini memang diperuntukkan untuk pelayan masyarakat, baik dalam hal ini ASN, kemudian TNI mungkin, dan juga ada juga beberapa daerah yang sudah memberikan vaksinasi kepada para pedagang di pasar, karena mereka memang dinilai salah satu orang yang berisiko tinggi karena di kerumunan. Ada juga Gojek. Nah, untuk hari ini kita akan diskusi dengan Pak Kusbiantoro dari Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen terkait dengan persiapan vaksinasi tahap kedua di Kabupaten Kebumen. Kusbiantoro untuk memaparkan terlebih dulu, barang sekitar 10 atau 15 menit Bapak. Padanya saya persilahkan. Ya, buka Bapak, mungkin ini Pak, mic-nya Pak Kusbiantoro tidak terdengar suaranya? Ya udah. Ya, sudah terdengar. Sudah. Sudah. Sudah sekali. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya yang ada di acara rapat sore ini ataupun diskusi sore ini terkait dengan persiapan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tahap kedua di Kebumen. Untuk hal-hal tersebut, untuk kegiatan tersebut bisa saya informasikan sebagai berikut. Yang jelas kita Kabupaten Kebumen untuk tahap 2 mendapatkan alokasi vaksin sebanyak 10.000 dosis, 10.000 dosis. Itu kalau kita hitung sasarannya, karena kita setiap kali melakukan vaksinasi untuk Sinovac ini adalah dilakukan 2 kali. Sehingga kita bagi 2, untuk itu kita untuk kali ini, tahap 2 ini, kita hanya bisa mendapatkan sejumlah 5.000 sasaran. 5.000 sasaran, karena kita mendapatkan 10.000 dosis. Dari angka 5.000 itu, kemudian sesuai dengan urutan skala prioritas dan petunjuk dari pimpinan di atas, bahwa kita, mohon izin ini kami dapat telepon ini dari Pak PLT Ya, nah, Pak, santai Pak. Menyambung mungkin Mas Budi. Iya, silakan. Iya, ini teman-teman PWI di Purbalingga hari ini juga ikut vaksin. Monggo Pak, lanjut. mohon maaf, saya baru dapat telepon dari Pak Asisten 1. Saya pakai handphone, ini cepat-cepat. Jadi saya informasikan secara cepat saja bahwa kita mendapatkan alokasi untuk 5.000 sasaran. 5.000 sasaran kita sudah sepakat dan sudah kita siapkan akan dilaksanakan di 4 tempat. Yang pertama di Aula Seda, ya Gedung Seda, di Aula Seda. Ini kita akan laksanakan di sana sekitar 3.500. Yang utamanya adalah untuk anggota DPR, kemudian untuk ASN,
di semua OPD, ASN. Kemudian untuk tokoh agama, untuk wartawan dan atlet. Atlet kita ada prioritas para wartawan, tokoh agama, atlet, DPRD dan ASN. Kemudian tempat yang kedua adalah di Mako Kodim 0709. Di sana ada sasaran 593. Kemudian di Secata Gombong, di Dodik itu ada 125 sasaran. Kemudian di Mako Polres, di Polres ini ada 918. Di mana seluruh polsek se-Kabupaten Kebumen untuk merapat di Polres. Demikian juga Kodim tadi untuk di Koramil juga demikian merapat di Mako Kodim 0709. Sedangkan pelaksanaannya akan kita laksanakan 2 hari di Aula Seda, yaitu tanggal 24 dan 25 Februari, hari Rabu besok pagi dan hari Kamis, mulai jam 8 sampai jam 4 sore. Mengenai dengan pelaksanaannya sudah kita jadwal tiap OPD bergantian datangnya supaya tidak ada satu penumpukan kepadatan. Sudah kita atur dari waktu ke waktu kehadirannya untuk hadir di tempat tersebut. Juga demikian di Polres dan Kodim itu juga demikian diatur secara bergantian sehingga akan memenuhi protokol kesehatan untuk tidak berkerumun. Kemudian terkait dengan tindak lanjut ini bahwa kita akan terus mengikuti dari petunjuk atasan saat kapan ada lagi alokasi vaksin, maka tentunya akan giliran berikutnya yaitu untuk para guru yang selebihnya guru, kemudian pasar dan juga di pertokoan. Pendataan sudah kita lakukan, sasaran kita sudah mendapatkan angka di 59.000 dan sudah mendapatkan persetujuan atau mendapatkan etiket 24.000 sekian. Nah, dengan demikian kita terus untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ini sesuai dengan petunjuk dari pusat dan sesuai dengan ketersediaan vaksin. Itu demikian sementara yang bisa saya informasikan terkait dengan persiapan di Kodim, di Polres maupun di Aula Seda. Hari ini kita siapkan, di mana besok pagi kita akan siap melaksanakan untuk pelaksanaannya. Mungkin itu sementara, bisa untuk diskusi selanjutnya. Oke, dilanjutkan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak, untuk kedua ini dari seluruh itu berapa dari pelayan? Kurang jelas tuh Mas. Untuk yang tahap Nggak jelas saya ya, putus-putus. Diulangi Mas, apa ya? untuk yang 10.000 dosis, 10.000 dosis, itu artinya 10.000 suntikan. Tapi karena satu orang itu harus disuntik 2 kali, maka kita bagi 2 sehingga bisa hanya cukup untuk 5.000 orang. Dari jumlah itu berapa Pak yang misalkan dari saya masyarakat ASN maupun Dan tadi sudah saya rinci tadi bahwa di Polres ada 918 di Polres untuk polisi. Untuk TNI ada 593. ya Pak, dari semua total yang dilakukan itu memang dengan 10.000 dosis tercukupi semua Pak. Belum, 10.000 itu kan masih bagian kecil. Data kita 59.000. 59.000, kita baru mendapatkan 5.000. Artinya masih ada. Ya, kita menunggu nanti dapat alokasi vaksin berikutnya begitu. Pak, untuk vaksin tahap kedua ini ada takaran usia tidak? Iya, betul. Ada. Untuk yang utamanya adalah usia 18 sampai dengan 59 tahun. 18 sampai dengan 59 tahun. Gitu Mas. Sedangkan untuk ini kan tahu berisiko kan dituntaskan di tahap selanjutnya ya Pak ya? Tidak ada. Ya benar. Jadi kita akan kita nanti apabila mendapatkan alokasi lagi, kita belum menyelesaikan untuk guru.
ya untuk guru. Tapi walaupun ini nanti juga sudah sebagian akan mendapatkan juga, tapi belum banyak. Tapi alokasi berikutnya nanti guru, kemudian BUMN, BUMD, kemudian pasar dan toko atau mall, itu tahap berikutnya. Artinya kan tahapan yang skala prioritas itu harapannya ekonomi bisa lebih bergerak. Ya, memang betul. Jadi kepada yang mempunyai kemungkinan atau dia memang sering berketemu dengan banyak orang, itu yang akan menjadi prioritas. Contoh yang tadi saya sampaikan terkait dengan ASN yang memberikan pelayanan, kemudian juga tadi wartawan, kemudian atlet yang akan bertanding, ya. Kemudian berikutnya ini nanti juga guru yang akan mengajar seperti itu. Juga para pedagang di pasar yang akan ketemu banyak orang, ini menjadi prioritas berikutnya. Suaranya nggak kelihatan, Mas. Pak, pada itu memang kita ASN yang memang dari depan pelayanan Pak di badan pramodal sudah meningkat pelayanan Pak. Nggak jelas ya, putus-putus nih. Gimana ulangi lagi? Harusnya Ya, pelan-pelan coba. Nggak kedengaran saya. Lagi pelan-pelan coba. Halo. Ya, lebih dekat lagi mic-nya mungkin. dari 10.000 dos. Betul. Ini kan ada PNS dari pelayanan. Ya, Misal di badan penanaman modal atau ya. Mal PP. memang diprioritaskan mereka atau secara acak Pak? Seluruhnya langsung kita selesaikan semuanya. Jadi seluruh OPD kita selesaikan. Jadi tidak hanya ASN, termasuk THL-nya, termasuk yang jaga, termasuk office boy-nya, yang cleaning service juga demikian. Karena di dalam ilmu epidemiologi, di suatu titik itu harus kita selesaikan seluruhnya. Nanti kalau misalnya PNS-nya itu ada 50, kemudian ada THL-nya 10, kemudian 10 yang THL itu kita tidak imunisasi, maka itu juga mempunyai risiko menjadi sumber penularan. Maka demikian kita harus selesaikan secara keseluruhannya. Jadi dalam satu OPD itu tidak hanya ASN-nya saja, tapi juga tenaga-tenaga lain yang bekerja di kantor itu. Kita harus selesaikan semuanya untuk bisa melindungi kantor itu. Seperti itu, Mas. Iya Pak. Terkait untuk pelaksanaan bus hari, ini kan ada 3.000 ASN yang akan disuntik di satu tempat. Betul. Ada shift untuk penjadwalan enggak Pak? Ada, sampai kan 2 hari, pelaksanaannya kan 2 hari. Berapa tenaga kesehatan yang diturunkan Pak? Waduh, ya kita 6 kali 10, 70 kali 140-an. Karena untuk pelaksanaan vaksinasi COVID ini, satu tim itu terdiri dari 4 meja. Ada meja pendaftaran, meja surveillance, meja penyuntikan, dan meja observasi, meja keempat. Kemudian sekarang ada meja 1,5, artinya di sebelahnya meja 1, sekarang ada 1 lagi meja tambahan. Dalam hal ini adalah untuk mendata apabila kelompok sasaran tersebut tapi belum termasuk etiket, ada yang membantu untuk melakukan pendaftaran secara manual. Jadi minimal dalam satu tim itu ada 5 orang.
5 orang mungkin di dalam vaksinasi yang mengimunisasi, mau vaksin itu 2, berarti ada 7 orang. 7 orang. Nah, kita besok pagi di Aula Seda akan ada 10 tim. Ada 10 kali 7 berarti 70 kali 2 hari kita akan lipatan minimal tidak kurang dari 150 tenaga medis. Baik, silakan dari peserta lain jika ada masukan atau pertanyaan. Saya Mas. Ya, silakan Pak Udin. Iya, monggo. Pertanyaan sedikit saja Pak. Dari pelaksanaan tahap 1 kemarin adakah kejadian-kejadian yang bisa menjadi bahan evaluasi ataupun koreksi untuk tahap berikutnya Pak? Terima kasih Pak. Untuk tahap 1, untuk nakes, alhamdulillah secara umum nggak ada satu kejadian imunisasi yang serius. Kejadian pasca ikutan imunisasi itu disebutnya KIPI. KIPI adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Itu di dalam pelaksanaan vaksinasi seperti ini, kita sudah sediakan tim dokter, ahli, kemudian juga satu obat-obatan anafilaktik shock namanya, untuk kegawat dauratan, dan juga harus disediakan sarpras yang lengkap dalam hal ini untuk penanganan cepat dan juga rujukan terkait dengan ambulan dan juga rumah sakit penerima rujukan, dalam hal ini rumah sakit sekitar ya. Ini sudah kita siapkan. Namun demikian untuk kaitannya dengan ini, dengan kejadian ASN kemarin yang khususnya nakes, alhamdulillah tidak ada kejadian yang fatal ya. Artinya kejadian yang sering dikeluhkan teman-teman adalah banyak dan malah suka ingin lapar, ataupun ada terjadi demam ringan saja yang sifatnya itu cukup dengan istirahat cukup. Jadi kembali lagi boleh. Saya sendiri sudah mendapatkan imunisasi yang kedua. Saya sudah punya sertifikat pelaksanaan vaksinasi dengan tahap kedua. Yang mana pertama memang di dalam hal pertama saya merasa sedikit agak ya namanya dimasuki barang asing ya, tapi ya terasa saja kalau mungkin Kebumen apa bilangnya ya, mandan-mandan enggak nyaman sebentar ya, gerges pun enggak sih sebetulnya, demam ringan lah, demam itu ya enggak. Tapi yang kedua saya tidak merasakan apa-apa. Tapi terkait dengan ini prinsipnya alhamdulillah dari seluruh yang di Kebumen ini sudah hampir sekitar 6.000 lebih, ini tidak ada kejadian pasca imunisasi yang berat atau fatal, nggak ada. Pak, ada pertanyaan ini Pak. Untuk wanita hamil Ya, tidak ada masalah Pak. Wanita hamil belum boleh Mas. Belum boleh. Oh, ya. Boleh. Kalau wanita menyusui, ibu menyusui boleh. Tapi sekarang dengan anaknya tidak Pak? Enggak, kan kita harus umur 18 tahun. Oh gitu Pak. Siap. 18 tahun sampai 59 tahun. Untuk lansia boleh, tapi dalam keadaan khusus nanti dilaksanakan di rumah sakit untuk lansia dalam kondisi yang sehat. Kita sebelum mendapatkan imunisasi di meja 3, kita harus melalui meja 2, di sana dilakukan satu screening, ada 16 pertanyaan, yang itu harus terlampaui semua. Bila ada kondisi yang tidak, maka itu menjadi ditunda ataupun ditolak, begitu. Oh, silakan ya, dari yang lain bila ada pertanyaan lebih lanjut atau baik, kalau tidak ada yuk, silakan Mas Tohir katanya mau bertanya atau memberi masukan, silakan. Tidak ada suaranya Mas Tohir. Mohon maaf, masih ada lagi diskusinya, saya ditunggu rapat. Oh gitu. Satu pertanyaan lagi Pak, ini Pak. Ya. Untuk
biasanya Pak, ini reaksi teman-teman kan tadi hanya paling ya cuma gerges ringan ini Pak, nggak sampai gerges malah padahal. Tapi di beberapa daerah itu kan ada satu yang mereka sakitnya agak lumayan. Selain disediakan di setiap titik anti itu sudah ada disediakan ambulan dan sebagainya Pak, atau mereka nomor kontaknya bisa menghubungi. Iya. Di Fasdiankes ini kita ada 52 Fasdiankes. Fasdiankes itu fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit, klinik dan sebagainya. Ada 52 layanan nanti di Kebumen itu. Semua wajib sudah menyiapkan tentang tim KIPI. Ya, di mana disebutkan di sana harus ada untuk menangani seperti tadi gawat darurat tadi. Harus ada ambulannya, kemudian ada tempat IGD-nya yang untuk menangani cepat. Kemudian kita harus rujuk ke rumah sakit. Jadi itu sudah harus wajib. Sebelum dia disetujui menjadi Fasdiankes pelaksana mampu vaksin, kita harus survei dulu, kita assessment dulu. Terima kasih sekali Pak waktunya. Mungkin statement terakhir sebelum penutupan, silakan. Baik, terima kasih semua yang hadir di sini. Saya mohonkan untuk tetap semangat jaga kesehatan dan kita juga untuk tetap bisa mengikuti dengan imunisasi vaksinasi sehat dan halal. Terima kasih, sehat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu nggih, diakhiri dulu nggih. Iya, siap. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman-teman semua diskusi kita hari ini dengan dengan tema persiapan vaksinasi tahap kedua untuk di Kebumen. Untuk selanjutnya nanti diskusi ini kita akan dimuat di Banyumas Express dan Kebumen Express. Demikian, terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya organ ya, Kur? Semuanya ya? Awalnya tidak loh Pak, ruang. Ya, iki malah ora. Tapi tadi Pak Udin juga gemah. Luar ruangan ya? Iya, aku pas takon atau pas takon gemah aku gumun apa ya masalah ya. Pak Udin juga tadi gemah. Iya, pas aku nanya, memang aku ngerasa loh kok melu gemah juga. Iya. Di sini di sini apa gemah suaraku aku dengar suaraku sendiri. Iya, itu ndelok. Pada betul, guys.